Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Bang Dragon TV bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong dan juga guru besar kita. Kalau di sana ada guru gembul, di sini guru besar. Ya, bersama Kang Wiwid Firmansyah ya, tentunya di program Open BO atau Open Brain Operating System ya, yang hanya ada di channel Bang Dragon TV ya. Nah, Kang Wiwid, bagaimana kabarnya? Sehat Kang Wiwid? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas bukan pertanyaan dari netizen, bukan, tapi kita melihat adanya hal yang sedang hangat diperbincangkan oleh netizen Indonesia, yaitu nenek gayung. Jadi di viral di TikTok itu ada ibu-ibu yang mandi itu sambil live dan mereka mendapatkan saweran. Nah, jadi banyak yang beranggapan bahwa hal itu adalah cara mengemis yang baru. Nah, bahkan ada yang bilang juga yang jadi masalah itu bukan live di TikTok mandinya, tapi kenapa harus ibu-ibu yang sudah tua seperti itu. Nah, nih tanggapan dari Kang Wiwid nih sebagai praktisi namanya. Dari Kang Wiwid nih, tanggapannya seperti apa nih? Apakah ada korelasinya dengan ilmu parenting atau seperti apa nih, Kang? Ya. Baik, terima kasih. Jadi Qadarullah kemarin juga baru kemarin banget saya juga lihat di beberapa podcast gitu ya, itu dibahas juga. Jadi gini, Kang, kalau yang namanya seperti ini ada yang namanya kedewasaan sosial. Kedewasaan sosial. Jadi artinya masyarakat Indonesia itu memang cukup terkenal ya. Kita tuh netizen nomor 1 yang paling sadis gitu kan. Betul. Berarti karena memang kecerdasan sosialnya itu emang seperti itu keadaannya gitu kan. Kita mah udah ya ibaratnya film Korea ya yang ibaratnya antagonisnya diserang kan gitu kan. Jadi memang netizen kita termasuk yang militan. Nah, kenapa saya nggak mengalok ke sana? Karena ternyata memang sebuah kultur ya di netizen atau di wilayah di dunia maya itu terbentuk dikarenakan kedewasaan sosial. Dikarenakan kedewasaan sosial. Jadi ketika ada sebuah fasilitas, taruhlah namanya TikTok, YouTube lah atau IG lah gitu. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang sebetulnya itu sifatnya netral. Betul. Bisa baik, bisa buruk, tergantung Anda yang menggunakan. Ya. Nah, prinsipnya itu memang kayak makan buah si malakama antara telur dan ayam gitu kan. Kenapa? Ketika kita punya sebuah fasilitas yang sifatnya netral, kita mau dipakai apa itu terserah kita kan. Nah, cuman di sini sayangnya memang tanda kutip tidak ada regulasi. Betul. Nah, Akang tahu nggak kalau TikTok itu ada 2 versi? Oh, saya tidak menggunakan TikTok jadi tidak tahu. Bisa kasih tahuin ya. Iya. TikTok itu ada 2 versi. Satu, TikTok yang khusus untuk warga negara China yang ada di wilayah China. Tiongkok ya. Yang satu lagi versi yang sifatnya umum, global. Nah, yang global itu kita semua bisa akses, tapi yang Chinese itu hanya boleh oleh warga negara China yang ada di wilayah China gitu. Nah, di sana saya berani jamin tidak akan pernah Anda menemukan hal-hal yang seperti ini, saweran yang kayak gitu. Justru di sana lebih ke menunjukkan bahwa hal-hal yang cenderung positif, kayak prestasi-prestasi, DIY, tutorial, terus pencapaian-pencapaian. Jadi dan itu dibuat zona-zonanya itu bersesuaian dengan wilayah pembagian di negara China itu. Kalau di pedesaan lebih kebanyakan DIY atau tutorial kreatif, bisnis kreatif. Kalau di pusat kota lebih banyak ke prestasi anak-anak bangsa di China yang berprestasi di tingkat dunia. Isinya itu seperti itu. Nggak akan ada yang namanya, mohon maaf, yang seperti kasus di sekarang. Nah, jadi fenomena nenek gayung ini dikarenakan zaman sekarang tuh orang banyak tarik dengan easy money. Easy money, uang yang mudah ya. Mendapatkan uang dengan mudah hanya dengan cara kita perform di depan kamera gitu kan. Karena gini Kang, saya ngobrol depan kamera nih. Mohon maaf ya, secara fisik seolah saya tidak punya tanggung jawab terhadap apa yang di depan sana. Kan kalau sekarang nggak ada siapa-siapa kan? Iya, betul. Maaf nih, kalau saya kasar, saya melakukan apapun, saya tidak punya konsekuensi langsung. Kenapa? Jaminnya taya. Betul. Ya kan? Yang ada hanya kamera. Jadi misalkan saya nih mau mencaci maki seseorang gitu kan, konsekuensi langsungnya nggak ada. Iya. Makanya Mike Tyson pernah bicara. Apa tuh? Netizen itu, mereka tuh hanya berani ngomong segala macam. Kenapa? Karena
mereka tidak sadar atau mereka tidak tahu atau mereka yakin bahwa mereka tidak akan dipukul di kepala, ditonjok di muka kalau dia ngomong langsung. Oke. So kalau saya misalnya tiba ke kalian, pasti ngomong saya pasti dijaga. Karena ada konsekuensi langsung. Ya kan? Begitu cuma depan kamera, nah itu dia. Nah, hal ini dibungkus lagi dengan apa? Kebutuhan. Ya kita nggak bisa memungkiri ya, kebutuhan finansial segala macam. Jadi ada fasilitas, ada kebutuhan, kurang kreativitas. Oke. Jadi yang lebih didorong itu apa? Kebutuhan. Oke. Nah, tambah lagi, mohon maaf, penontonnya pun kedewasaan sosialnya juga ya terbatas. Betul. Ya kan? Dan saya yakin yang nontonnya nggak mungkin lulusan S2. Iya. Ya kan? Pasti ya biasanya nontonnya yang karena kita gini, karena kita terlalu banyak waktu luang, manusia tuh musuh terbesar satu, iseng. Oke. Betul nggak? Kenapa? Karena kebanyakan waktu luang. Saking kelihatannya kita tidak sibuk, ya. Akang tahu kenapa Lamborghini tidak pernah pasang iklan di TV? Karena tidak ada waktu untuk membuat iklan. Nah, bukan karena tidak waktu iklan, makanya banyak waktu buat iklan. Ketika dia wawancara, kenapa? Lah, pelanggan kami mah, pembeli Lamborghini mah tidak akan mungkin orang yang punya waktu nonton TV. Oh iya, oke. Betul nggak? Betul. Kenapa Akang nggak pernah lihat nonton di TV atau apa iklan Rolex, ya kan? Iklan misalkan Hermes, Louis Vuitton, jarang banget gitu kan? Kenapa? Karena mereka sadar betul pelanggannya itu nggak mungkin nonton TV, ya. Nah sekarang adanya keterbatasan kreativitas, tapi kebutuhan yang urgent, artinya kebutuhan mereka secara urgent, mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang menurut mereka yang penting jadi easy money. Yang penting orang orang tuh view-nya tinggi, pengen populer, dapat AdSense, dapat sawer apapun namanya, sehingga mereka melakukan apapun yang untuk mendapatkan itu. Nah, karena Kang ada tiga informasi yang selalu pasti bakal viral. 3 informasi yang selalu bakal viral. Nah, 1 pertama kabar buruk, 2 kabar buruk, 3 kabar buruk. Nah, ini masuk kabar buruk. Ya tuh kan, bayangin coba ada orang mandi, ya kan? Dapatan saweran. Ada juga kalau masalah pernah itu namanya saweran tuh kalau dapat sawer berapa dia loncat dari irigasi. Ada juga yang makan, bahkan amit-amit sampai makan kotoran binatang, mandi lumpur. Dan itu kenapa? Karena mereka mereka kreativitas susah bersaing, merasa susah bersaing, keterbatasan kreativitas, keterbatasan mereka untuk mencari ide, sehingga mereka jambu jalan pintas. Gitu kan. Nah, ditambah lagi disupport dengan kondisi masyarakat kita yang sosial, ya ibaratnya, mohon maaf saya katakan kecerdasan sosialnya masih tidak terlalu tinggi gitu kan. Sehingga ada yang kayak gini tambah lagi waktu luang banyak gitu kan untuk lihat kayak gitu, makanya ketemulah klub. Kalau misalnya sekarang saya nggak setuju, ya kayak makan buah si malakama, yang nggak setuju, dia kan pembelaan mereka gampang. Loh kalau kamu nggak setuju, terus kami makan dari mana? Betul. Ya kan? Kalau yang setuju misalkan, ya saya setuju, ini adalah bagian daripada ibaratnya cara orang, ikhtiar orang atau gimana. Silakan aja, itu memang hak mereka. Nah, sekarang kita tinggal lihat, kita mulai dari sisi mananya dulu. Betul. Gitu. Kalau dari sisi parenting tadi, ini contoh yang kurang baik. Contoh yang kurang baik, jelas ya. Apalagi ini maksudnya orang tua kan. Ya kan? Kebayang nggak efek psikologis? Saya nggak bisa ngebayangin efek psikologis yang ketika ada anak kecil, ya kan? Atau anak-anak usia di bawah 10 tahun nonton ini. Betul. Ya kan? Nah, kebayang apa yang terjadi? Efek yang bisa saya bayangkan adalah rasa hormat dan respek kepada orang yang lebih tua itu bisa lambat laun, walaupun tidak langsung, lambat laun akan terjadi degradasi. Gitu kan? Yang kedua adalah dari sisi pesan moral. Pesan moralnya apa sih? Pesan moralnya yaitu untuk mencari uang, bekerja keras. Nah, dan sebetulnya kalau di sisi kerja keras nggak kerja keras kan? Nggak kerja keras. Cuma tinggal gayung doang kan? Tiris. Nah, ya. Kerja tiris berarti kerja tiris. Jadi kalau dari sisi itu, dari sisi pesan moral itu, bayangnya gini, bagaimana kalau itu ditiru? Mau bayangin pesan moral mah gampang gitu aja. Kalau ini ditiru gimana? Gitu kan? Dan saya yakin apa ini viral, dapat support yang banyak, sawer banyak, tinggal nunggu waktu ditiru orang. Kalau nggak salah udah ada niru katanya. Banyak sekali. Udah ada nenek gayung, ada kakek gayung. Kakek gayung, terus ada banyak sekali yang niru. Bahkan mungkin sampai saat ini pun masih ada yang live di TikTok kayak gitu mungkin ya. Karena lihat beberapa konten kreator juga waktu dia buka TikTok terus cari
Scroll. Ya scroll itu ada. Nah, itulah. Jadi kalau saya pribadi sih ini memang bentuk keprihatinan kita gitu ya. Dan saya menyarankan kepada teman-teman yang di luar sana, kalau ingin misalkan, karena kita itu dihakimi bukan oleh kita sekarang, tapi oleh kita 5-10 tahun yang akan datang. Kita tuh ninggalin apa? Kebayang nggak kan kalau kita misalkan, kita nih Mang Dragon TV, ngobrol tentang hal yang negatif, ada pesan yang negatif, ketangkep sama seseorang di luar sana. Setiap dia melakukan hal negatif itu, kita kena loh. Betul. Kebayang nggak? Ya kan? Jadi kalau kita mau kembalikannya pada hati nurani kita, betul, hak semua orang untuk mencari cuan. Ya kan? Hak semua orang untuk mendapatkan finansial. Tapi tolong perhatikan 5-10 tahun yang akan datang, jejak digital itu nggak akan pernah bohong. Iya, betul. Gitu. Jejak digital. Itu. Untuk bermedia sosial itu memang hak masing-masing, Kang. Cuman mungkin kita harus lebih bijaksana lagi. Dan ada kemungkinan ada juga yang bilang bahwa orang-orang yang nyawer itu adalah masih gerombolan dari mereka supaya meramaikan ya gitu katanya. Bisa jadi karena kita kembali ini tidak bisa melihat apa yang ada ditabir di balik itu kan. Kayak teman-teman yang dulu Bang Dragon kan nggak tahu ada di balik kamera ini ada apa gitu. Ada siapa kan nggak tahu. Cuman gini, ada pepatah mengatakan bukan masalah pistolnya, tapi the man behind the gun. Nah, pistolnya netral. Betul. Ya kan? Pistol itu bisa untuk pakai membela kebenaran, bisa untuk pakai kejahatan. Sama. Nah, jadi kembali lagi ini dikembalikan pada kedewasaan sosial masyarakat masing-masing gitu kan. Kalau saya pribadi nih, saya lebih baik nggak lihat. Lebih baik tidak lihat. Kenapa? Karena kalau saya lihat berarti saya mensupport tindakan itu. Betul. Makin banyak view nantinya dia. Kenapa? Karena saya tidak setuju dengan ide itu, justru malah jangan lihat. Contoh yang paling ekstrim nih. Dulu tuh pernah ada sebuah film atau klip gitu, kalau nggak salah di YouTube, yang menghina Nabi Muhammad. Orang pada nyari kan linknya pada bagi-bagi lihat. Saya emang enggak. Kenapa? Begitu saya pencet, saya tuh sedang secara tidak sadar, saya tuh mendukung view-nya, betul nggak? Ya kan? Jadi kalau teman-teman di sana, kalau ada suatu hal yang dapat kabar nih ya, udah gini nih, jangan dilihat kalau Anda nggak setuju, udah cukup tahu aja. Karena begitu Anda, karena itu akan direview. Makanya aja Pak Deddy Kobuzer dia mereview kan, Anda cukup tahu aja informasi bahwa ini ada, hal yang, kalau Anda setuju ya itu hak Anda. Tapi ketika kayak saya nih, nggak setuju, nggak usah dilihat. Karena begitu Anda lihat berarti Anda sedang mendukung. Iya, jadi seperti itu ya. Ya betul, tadi kata Kang Win, kalau misalnya tidak setuju, ya sudah, tinggalkan saja, tidak perlu sampai dicari tahu. Cukup masih gitu kan. Itu cukup ninggalin. Kalau ingin lihat merenyam, lihat dari review dari YouTuber yang lain mungkin seperti itu ya, jangan langsung lihat dari view dari dianya gitu. Ya, jadi makanya ada beberapa channel yang reaction kan. Itu banyak membantu sebetulnya. Jadi kita nggak usah lihat ke sana, kita udah lihat ini yang terjadi. Saya pun kadang terus kayak Piki Prik gitu kan, saya suka lihat sesekali gitu kan. Terus buat apa? Biar tahu apa sih sedang keresahan apa yang terjadi di masyarakat sekarang gitu kan. Benar begitu. Seperti itu ya. Jadi intinya untuk dulur Mang Dragon TV lebih dewasa lagi dalam bersosial media mungkin gitu Kang ya. Karena ya gitu pokoknya mah mun dewasanya budak kene. Itu ya mungkin untuk video Open BO kita hari ini ya, membahas sedikit tentang yang viral, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kang Wid biasa jampe-jampe harupat. Nah ini dengan kejadian ini semakin juga menguatkan bahwasanya arti dari jampe-jampe ini tuh punten benar-benar penting karena membekas bagi saya pribadi, buat dulur Mang Dragon juga ya. Yaitu sarigi kudu jeung harti, sarengkak jeung pikiran. Mameprak sing hati-hati, mun sidik salah singkiran. Oke, ya itu dia ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan supaya tidak terjerumus ke dalam lubang yang tidak baik. Itu saja untuk video kali ini. Saya Rian Sugondrong dan juga Kang Wid Firmansyah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.